Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di nama Tuhan, sore hari ini kita kembali datang kepadanya. Kita mau beribadah, kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Mari siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan Allah. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan Yesus, aku cinta. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hati. Dengan segenap, mari kita sembah Dia. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita sembah Dia dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Tuhan Allah kami yang hidup, Allah pemelihara setiap kehidupan manusia. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami membawa hati kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepadamu, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap ibadah kami, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa, sehingga ibadah yang kami lakukan menjadi suatu ibadah yang menyenangkan, menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, dan kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku semua. Ada sukacita hari ini? Masih bersemangat? Amin. Amin. Meskipun suasana saat ini mungkin dingin, mungkin hujan, tapi itu tidak akan membatasi kita untuk kita memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Tuhan. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padanya. Amin. Saudaraku percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia menolong kita. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah, Dia juga adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan selalu memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan bersorak, kita naikkan pujian ini. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati, kita mau bersorak bagi Dia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita yang hidup. Silakan duduk saudaraku semua. Tuhan kita, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu memimpin setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak dapat mengerti maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita. Atau mungkin bahkan kita tidak melihat apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi satu yang perlu kita yakini, satu yang kita perlu percayai, bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan seluruh pikiran kita, kehidupan kita, untuk kita diberkati dengan firman Allah yang sebentar akan kita terima. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu
masuk dalam doa untuk firman, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa. Kalau kami boleh percaya kepada Engkau, karena kami yakin Tuhan, firman-Mu ya dan amin adanya. Firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam segala persoalan kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan Engkau berikan bahasa yang dapat kami mengerti, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Amin, sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul tema apa? Coba temanya. Temanya sore ini adalah buanglah duri-duri dalam hidupmu. Sekali lagi apa? Buanglah duri-duri dalam hidupmu. Mengapa firman Tuhan mengajak kita untuk membuang duri-duri dalam hidup kita? Karena duri itu baik dalam pengertian hurufiah secara jasmani maupun dalam pengertian yang rohani, duri itu selalu menyakitkan, menyengsarakan manusia. Coba saya mau tanya, siapa yang ingin kakinya tertusuk duri, tangannya kesusuk duri? Kan nggak ada yang mau. Duri itu menyakitkan, menyengsarakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga pernah berdoa. Karena dalam diri Paulus itu ada semacam duri yang menusuknya. Sehingga dia berdoa supaya kalau boleh duri itu dibuang. Coba saya bacakan kalau duri-duri itu menyakitkan. 2 Korintus 12. Kita bangkit berdiri, kita baca ini 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Secara khusus, spesial, 3 kali Paulus berdoa supaya duri-duri, semacam duri yang menusuk-nusuk dalam hidupnya ini bisa diambil. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa duri itu menyakitkan. Duri itu menyusahkan hidup manusia. Iya. Jadi mengapa firman Tuhan mengajak kita buanglah duri-duri dalam kehidupan kita? Karena duri itu menyakitkan, duri itu menyengsarakan hidup manusia. Yang kedua, karena duri itu adalah simbol dari kutuk karena pelanggaran. Ya, duri itu simbol dari kutuk karena pelanggaran. Coba Kejadian 13, 17 sampai 18. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Ya, duri itu simbol dari kutuk karena pelanggaran terhadap firman. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada pohon yang berduri. Ibaratnya pohon salak pun tidak ada duri. Pohon mawar, pohon jeruk tidak berduri. Kapan duri itu tumbuh? Duri itu tumbuh setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi duri itu simbol dari kutuk karena pelanggaran. Iya, sebab itu kalau firman Tuhan ngajak buanglah duri dalam hidupmu, ya artinya supaya kita bertobat, supaya kita tidak lagi melanggar, tapi kita taat sama firman supaya tidak hidup di dalam kutuk. Iya. Yang ketiga, duri itu kenapa harus dibuang? Karena duri itu menghimpit dan menghalangi pertumbuhan. Sehingga pohon itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Coba ayatnya itu Matius 13 ayat 7. Matius 13 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Makin besarlah semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sehingga membuat menjadi mati. Kalau toh tidak mati, saking kuatnya pohon itu, tapi tidak bisa maksimal mengeluarkan buah karena dihimpit sama si duri. Duri itu kalau diizinkan tumbuh, dia merajalela, dia menguasai, melilit, menghimpit, sehingga tumbuhan yang kita harapkan bisa berbuah justru malah mati ketika ada semak duri tadi. Karena itu buanglah duri-duri dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk poin berikutnya, apa pengertian rohani dari duri-duri itu? Apa sih pengertian rohani dari duri-duri? Yang pertama, pengertian rohani dari duri adalah kekhawatiran hidup. Matius 13:22, tolong dibaca. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dia orang Kristen, rajin ke gereja, suka dengar firman. Kalau seandainya tidak bisa ke gereja karena sakit, mungkin di rumah dia mengikuti secara online atau dengar dari televisi, radio, karena kerinduannya mendengar firman Tuhan. Tapi ketika ada duri di sini menggambarkan kekhawatiran. Duri bicara tentang kekhawatiran hidup. Iya. Tuhan tidak ingin orang Kristen itu diliputi oleh kekhawatiran hidup. Yaitu duri tadi. Itu akan menghimpit, mepet. Sehingga tidak bisa bertumbuh. Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius 6. Siapakah yang dapat melanjutkan umur hidupnya, melanjutkan dalam perjalanan kekristenan ini sehasta saja. Kalau dia selalu diliputi oleh duri-duri kekhawatiran. Coba tolong dibaca Matius 6 ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang dapat melanjutkan jalan hidupmu sehasta saja? Sehasta, satu hasta itu 47,5 sentimeter. Dan itu ukuran normal rata-rata satu langkah perjalanan manusia. Jadi ini diambil secara umum ya. Orang berjalan itu satu langkah itu 47,5 senti. Siapa yang dapat melanjutkan perjalanan hidupnya? Sehasta saja, maju satu langkah saja. Kalau hidupnya selalu diliputi oleh duri-duri kekhawatiran, dia akan jadi Kristen yang statis, tidak pernah maju, tidak bisa bergerak karena kekhawatirannya itu. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita buang itu duri-duri dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita membuang duri kekhawatiran itu? Rasul Petrus mengatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidupmu. Yuk, bagaimana caranya menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan? Jawabannya ada di Filipi 4 ayat 6. Coba tolong dibaca. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah solusi, inilah caranya membuang duri kekhawatiran. Suka enggak suka manusia itu kadang-kadang diliputi rasa khawatir. Padahal khawatir itu duri yang menghimpit, enggak bisa maju, statis. Bagaimana caranya? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, kata suratan Petrus. Terus piye carane nyerahkan khawatir itu? Jawabannya, solusinya di Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nek iso aja khawatir. Tapi seandainya duri kekhawatiran, roh kekhawatiran itu menghinggapi dalam dirimu, bagaimana caranya melepaskan? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ini cara membuang duri kekhawatiran. Berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Serahkan, nyatakan dalam doa. Apa yang membuat kamu khawatir? Misalnya kamu sakit, dokter sudah ngomong penyakitmu itu berbahaya, gini. Atau barangkali kau dengar kabar sebentar lagi rumahmu akan dibeselah kalau tidak bisa bayar utangmu. Ini membebani. Bagaimana solusinya? Ya solusinya ya jangan suka utang. Tapi kalau itu sudah terjadi ya datanglah kepada Tuhan, nyatakan dalam doamu, ngomong sama Tuhan. Tidak mustahil, Tuhan pasti akan memberi solusi. Nyatakan dalam doa permohonan. Jadi dalam doa permohonan saudara ngomong minta apa yang menjadi keperluanmu itu enggak salah, itu enggak dosa. Nyatakan, itu untuk melepas, untuk membuang kekhawatiran. Karena penuh persoalan itu kadang-kadang membuat kita khawatir. Lah caranya membuang, yaitu datang sama Tuhan, ceritakan, curhat. Curhat sama manusia kadang-kadang malah ditertawain. Malah diceritakan ke sana sini. Oh ini punya utang, oh gini-gini, wah. Tapi kalau engkau curhat sama Tuhan, Tuhan memperdulikan.
Dan Tuhan akan memberi jawaban pada waktunya. Amin. Ya, berikutnya duri, pengertian duri secara rohani berikutnya kita masih pakai kepada dasar Matius 13:22. Apa itu yang dikatakan Matius 13:22? Ya, Matius 13:22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini. Ya, dan tipu daya kekayaan. Kalau terjemahan lama, ya, setelah kekhawatiran, terjemahan lama mengatakan percintaan dengan dunia ini. Coba saya bacakan terjemahan lama. Matius 13:22 terjemahan lama. Ya, bunyinya begini. Maka yang tertabur di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar perkataan tetapi bantutlah perkataan itu oleh sebab percintaan dunia ini. Ya, percintaan dengan dunia itu ibaratnya duri. Ya, percintaan dengan dunia, ketertarikan, dalam bahasa Jawanya kesengsem dengan apa yang ditawarkan, disodorkan oleh dunia. Itu duri, saudara. Coba kita baca 1 Yohanes 2:15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Percintaan dengan dunia, mengasihi dunia ini membuat kita tidak memiliki kasih Allah. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Ibarat ini loh, ini termos. Kalau saya isi air putih sampai penuh, lalu kemudian saya isi lagi dengan air yang lain, misalnya air teh atau kopi. Tentunya salah satu akan kalah keluar. Apa kopinya, tehnya, atau air putihnya yang tumpah. Dalam hidup ini juga gitu. Ketika kita percaya menerima Yesus, kasih Allah itu memenuhi hidup kita. Tetapi ketika kita mulai kesengsem, tertarik dengan dunia, mulai gandrung, jatuh cinta dengan dunia ini, sehingga mengurangi jam-jam ibadah, jam-jam doa. Itu Tuhan bilang yang mengasihi dunia, dia akan kehilangan kasih daripada Bapa. Saya lihat Lot itu satu paket dengan Abraham keluar dari Ur untuk pergi ke tanah perjanjian. Di mana Tuhan janjikan tanah perjanjian itu limpah air susu dan madu. Namun di tengah jalan, Lot kesengsem, tertarik dengan keindahan Sodom. Sehingga apa? Lot memilih berpisah dengan Abraham dan memilih Sodom yang kelihatannya subur.
Nah, inilah penyebab kejatuhan dari Lot sekeluarga. Kalau saudara perhatikan di Sodom memang untuk sementara lembah Yordan yang dibasahkan oleh air embun, subur sekali, ternaknya jadi gemuk-gemuk, cepat kaya, jadi orang kaya baru. Tapi lihat, karena kejahatan Sodom, ya akhirnya Sodom di bumi hanguskan sama Tuhan. Seandainya tidak doa Abraham, Lot dibinasakan. Tapi karena doa Abraham, Lot dikeluarkan dulu. Namun demikian kita melihat, Lot sudah keluar dari Sodom, tinggalkan Sodom. Tapi sifat-sifat Sodom, hati Sodom belum keluar dari Lot sekeluarga. Apa akibatnya? Satu persatu. Dimulai dari istri, Lot menoleh ke belakang. Sudah kadung kebanjur, jatuh cinta sama Sodom yang menjanjikan kemakmuran. Dia sepertinya tidak tega. Dia meninggalkan Sodom, dia noleh ke belakang jadi tiang garam. Berikutnya lagi dalam pelarian perjalanan terjadi skandal seks antara Lot dengan dua putrinya. Ya inilah saudara-saudara, duri percintaan dengan dunia ini harus dibuang. Di suratan 2 Timotius pasal 4 ayat 10 kita melihat Demas, seorang pengerja, seorang hamba Tuhan, meninggalkan pelayanan karena percintaan dengan dunia ini. Coba tolong dibaca. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas itu rekan sekerja dengan Paulus, melayani di mana-mana. Tapi ketika dia mulai tertarik dengan dunia ini, maka dia meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan karena mengasihi dunia ini. Itulah sebabnya tema firman Tuhan sore ini, buanglah duri-duri dalam hidupmu. Baik itu kekhawatiran hidup, baik itu percintaan dengan dunia ini. Ya, yang ketiga, duri secara rohani itu berbicara tentang roh kesombongan. Kita baca Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8 sampai 15. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 15. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri
dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon. Ya, ini ada kiasan atau perumpamaan. Satu waktu pohon-pohon itu rapat, berunding. Ya, berunding tentang siapa kira-kira yang layak dalam hutan itu menjadi raja. Iya, gitulah kira-kira. Awalnya penawaran itu diberikan kepada pohon zaitun. Pohon zaitun, mbok kamu saja yang jadi raja di kalangan hutan ini. Tapi pohon zaitun menjawab apa? Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah. Buah zaitun itu keluar minyak. Minyaknya itu bisa dipakai untuk penerangan dalam bait Allah. Minyak zaitun itu banyak sekali gunanya, bisa juga untuk obat. Ya, sampai sekarang itu minyak zaitun itu mahal. Zaitun bilang, enggak ngapain aku jadi raja apa? Aku tetap berada pada posisiku sebagai pohon zaitun. Aku mengeluarkan buah. Dengan buah ini aku menghormati Allah. Lalu datanglah tawaran ini kepada pohon ara. Ya sudah, sekarang kalau gitu pohon ara, kamu saja pas jadi raja. Apa kata pohon ara? Pohon ara juga menjawab, masakan aku meninggalkan manisku. Buah ara itu rasanya manis, sudah matang. Ya. Dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Enggak, aku mau berdiri pada posisiku sebagai pohon ara yang menghasilkan buah yang manis. Enggak, aku enggak mau jadi raja. Datanglah penawaran ini kepada pohon berikutnya, yaitu anggur. Jadilah raja atas kami. Tapi jawabnya pohon anggur apa? Masakan aku meninggalkan buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Anggur itu sesuatu yang bisa menyukakan. Itulah sebabnya zaman dulu kalau pesta orang Yahudi tidak bisa lepas dari anggur. Iya. Aku enggak mau, aku tetap eksis menjadi buah anggur. Karena buahku berguna sekali, baik untuk Allah maupun manusia. Akhirnya terakhir jatuhlah penawaran ini kepada pohon semak duri. Nah, rupanya pucuk cinta, ulam apa? Pucuk dicinta, ulam tiba. Ini yang dari dulu saya harapkan. Dapat penawaran. Wah, oke dah, saya mau. Tapi kamu semua tunduk loh ya. Awas kamu. Kalau kamu tidak mau tunduk, kamu pasti akan aku bakar dengan apiku. Nah, ini tadi semua adalah kiasan, saudara. Kiasan ceritanya si Gideon, Jerubbaal ini Gideon ini dengan istri yang sah punya 70 anak. Akeh ya. 70 anak, jadi Gideon itu anaknya akeh. 70 dengan istri yang sah. Nah, sama si Gundik itu bukan istri sebetulnya. Ya. Itu punya anak satu namanya Abimelekh. Rupanya Abimelekh ini terlalu ambisi. Ketika si Gideon mati,
anak-anak yang lain, justru anak-anak dari istri yang sah itu tidak ambisi untuk menguasai kekayaan, untuk menguasai rumah, warisan-warisan bapaknya, enggak. Tapi justru yang ambisi ini malah anak gonde ini. Ya, dari dulu saya lihat Abraham juga gitu. Yang anak selir itu, ya seolah-olah mau merajai itu. Anak selir dari Abraham setelah besar menganiaya anak dari istri sah. Ini demikian juga anaknya Gideon ini. Yang 70 anak dari istri yang sah itu malah rendah hati, tidak ambisi. Aku iso golek duit dhewe, aku iso golek pangan dhewe, ora perlu menguasai harta kekuasaan dari orang tuaku. Aku wis iso kok. Enggak. Tapi si anak gundik ini ambisi sekali. Ini yang dilukiskan sebagai pohon semak duri. Wah, ketika mendapat tawaran untuk jadi raja, langsung oke dah. Nah, apa jadinya saudara? Setelah si Abimelekh ini dijadikan raja. Coba kita baca, jahatnya luar biasa. Hakim-Hakim 9 ayat 18. Hakim-Hakim 9:18. Padahal kamu sekarang memberontak terhadap kemurnian keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya. 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelekh anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Ya, setelah dia jadi raja, dia membunuh 70 anak Gideon dari istri sah dibunuh. Ini anak gundik, anak pembantu. Nek orang Jawa mungkin bisa ngumpamakan apa kere, munggah balik. Ya, begitu jadi raja, adigang, adigung, adiguno. Saudara-saudaranya justru anak dari istri sah 70 dibunuh semua. Jadi belukar duri Abimelekh ini menggambarkan orang yang penuh dengan kesombongan. Penuh dengan ambisi kedudukan. Buanglah duri-duri dari dalam hidupmu. Yang terakhir adalah roh kesombongan itu. Ingat saudara, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Orang jatuh dimulai dari sombong dulu. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Awal dari kejatuhan adalah sombong. Karena itu siapapun, apakah engkau pejabat, apakah engkau pedagang, ya, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, ya, hamba Tuhan pun harus hati-hati. Jangan sampai ada duri kesombongan ini. Ingat bahwa kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Lucifer itu malaikat yang mendapat kedudukan yang tinggi, tapi sombong, dan karena sombongnya itu mau berontak dan dicampakkan ke bumi. Kenapa kesombongan awal dari kejatuhan? Jawabannya adalah karena kesombongan berarti melawan Allah. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, melawan orang yang congkak. Jadi sombong, congkak awal dari kejatuhan. Tinggal tunggu waktu. Setelah dihinggapi duri kesombongan, tinggal tunggu waktu. Lambat atau cepat, orang itu akan jatuh. Kalau dia enggak bertobat. Karena kesombongan itu berarti bertentangan dan melawan Allah. Itulah sebabnya milikilah sifat-sifat kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Buanglah duri-duri, apakah itu duri kekhawatiran, duri percintaan dengan dunia, atau duri kesombongan. Buanglah, karena itu sangat merintangi, menghalangi pertumbuhan rohani kita. Kita akan datang sama Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan, di mana Tuhan mengajar kami membuang duri-duri dalam kehidupan kami. Karena duri-duri itu sangat menyakitkan. Duri-duri itu sangat menghalangi, merintangi pertumbuhan rohani kami. Kami sudah belajar dari firman Allah tentang pengertian rohani daripada duri. Duri berbicara kekhawatiran hidup. Firman Tuhan mengatakan siapakah dapat melanjutkan perjalanan hidupnya sehasta, selangkah saja kalau ada duri kekhawatiran. Untuk membuang duri kekhawatiran ini, solusinya adalah kami datang di bawah kaki Tuhan. Menceritakan apa yang jadi problem kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memperdulikan kami. Kami juga diajar membuang duri yang kedua adalah percintaan dengan dunia ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang cemburu. Seorang tidak bisa bertuankan dua orang. Ketika kami coba mulai main mata, mengasihi Allah dan juga mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan tinggal dalam hidup kami. Karena Allah tidak mau orang Kristen itu bercabang hatinya. Kami melihat akibat Lot. Sebetulnya satu paket, satu panggilan dengan Abraham. Tapi di tengah jalan Lot menyimpang karena kesengsem dengan kesuburan tanah yang dibasahkan oleh embun.
yaitu Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot gagal mendapat tanah perjanjian. Demas yang tadinya setia melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Demas telah meninggalkan pelayanan karena mengasihi dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengasihi Tuhan sebulat-bulat hati, sekuat tenaga, sepenuh akal budi. Kami juga sudah belajar dari firman Tuhan. Duri yang perlu kami buang yang ketiga adalah roh kesombongan Tuhan. Karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Sombong berarti melawan Allah dan bakal dibinasakan. Banyak contoh dalam Alkitab kami lihat tentang kesombongan tadi Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami, koreksi hidup kami, supaya kami bisa melepaskan duri percintaan dunia, duri kekhawatiran dan duri kesombongan. Dan kami mau belajar dari sifat-sifat Yesus yang rendah hati, lemah lembut, supaya kami boleh mengalami ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih, ampuni dosa kami. Hari-hari yang lalu mungkin masih ada duri-duri ini. Tolong kami supaya pertumbuhan rohani kami tidak terhimpit, tidak terbantutkan oleh duri-duri itu. Roh Kudus bantu kami menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, hidup dalam ketaatan terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami terima perjamuan suci, sucikan hati pikiran dan layakkan kami, agar menghargai, percaya supaya perjamuan suci datangkan berkat atas hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebentar kita terima perjamuan suci. Iya, perjamuan suci memang secara kasat meripat terdiri dari sepotong roti, seteguk anggur. Tapi Alkitab itu sendiri mengatakan bahwa roti yang sudah diberkati itu adalah tubuh Yesus. Sementara anggur yang diberkati itu darah Yesus. Terima dengan percaya, maka apapun masalah persoalan hidupmu, Tuhan akan menolong. Saya akan bacakan dulu ayat untuk perjamuan suci, yaitu di Matius 26. Matius 26 ayatnya mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ya, roti yang sudah diberkati, Yesus katakan inilah tubuhku. Roti yang diberkati bukan lagi roti, tapi itu tubuh Yesus. Tubuh Yesus satu dipecah jadi banyak, tujuannya supaya kita yang terpecah oleh perbedaan suku, bangsa, dan bahasa. Ketika kita menerima tubuh Tuhan, kita dipersatukan, kita menjadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita makan tubuh Tuhan, kita juga akan minum darahnya Yesus. Saya akan bacakan ayat yang berhubungan dengan perjamuan kudus, yaitu dengan cawan yang diberkati. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta berikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Inilah darahku
yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak. Jalan keampunan dosa. Darah Yesus ya, cawan ini adalah berisi darah Yesus. Cawan yang sudah diberkati itu isinya darah Yesus. Darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kita. Darah Yesus itu yang menjadi korban penebusan. Itulah sebabnya sebelum kau minum, hening sejenak, kau minta ampun atas segala pelanggaranmu. Supaya darah itu membasuh dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama minum darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan suci yang sudah kami terima. Tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami supaya kami dibangkitkan pada hari kiamat. Darah-Mu membasuh kami dari segala dosa kejahatan. Sejauh timur dari barat, Allah membuang pelanggaran kami. Ke dalam tubir yang dalam, Allah mencampakkan segala pelanggaran kami. Dan Allah tidak lagi mengingat-ingat. Terima kasih untuk berkat perjamuan suci. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kami berdoa untuk semua yang sudah hadir. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pulang dengan kemenangan. Berkati usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apapun yang halal diberkati Tuhan. Anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih hikmat, kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Segala yang dikorbankan anak-Mu hari ini, tatangan, sukarela, perpuluhan, korban syukur, nasar, buah sulung, bahkan juga persembahan untuk pembangunan. Engkau menilai, mencatat, membalasnya lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Pulanglah saudara-saudara ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.